Hai hai hai, salam ceria buat kamu semuanya dari anak-anak Sepedupa Kansa. Bertemu kembali di podcast Sepedupa dengan berbagi cerita bagi siapapun saja yang ada dimanapun kalian berada. Ya, salam sehat, salam semangat. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan semangat senantiasa. Oke, pagi hari ini masih di dalam seri kesehatan remaja. Mari kita akan bersama-sama berbincang dengan 3 masalah kita di saat ini. Yaitu yang pertama kita akan membicarakan tentang PHBS ya. PHBS itu apa itu? Ya, siapa yang tahu? Kalau belum tahu silakan simak saja PHBS. Dan kemudian kita akan juga berbicara tentang P3K. Dan yang selanjutnya kita juga akan berbicara tentang penyakit-penyakit lainnya. Nah, pada saat ini Pak Kris tidak hanya sendiri ya. Pak Kris ditemani oleh 2 guru cantik kita. Yang pertama adalah Ibu Chandra. Halo Ibu Chandra. Hai semuanya. Ya, dan yang selanjutnya ada Ibu Irna Kinayungan. Iya. Oke. Oke anak-anak, mari kita akan simak bersama-sama perbincangan kita tentang hal ini, PHBS, P3K dan penyakit menular, dan akan diawali oleh Ibu Chandra. Silakan Ibu Chandra. Iya, selamat pagi anak-anak, selalu semangat ya, semangatnya semangat pagi terus. Pagi terus ya, jadi supaya semangat ya. Ya, terima kasih Pak Kris atas waktunya. Jadi anak-anak kita mau ngobrolin tentang PHBS nih ya. Nah, ini apalagi di era pandemi seperti ini, sepertinya PHBS itu menjadi satu hal yang sangat penting untuk kita ketahui bersama dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. PHBS itu apa? PHBS adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Ya, itu Pak Kris. Perilaku hidup bersih yang sehat. Iya. Ya. Berarti hidup bersih yang sehat itu harus menjadi sebuah perilaku atau yang kita lakukan sehari-hari. Maksudnya seperti itu, Bu? Iya, jadi ini harus menjadi kebiasaan yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Khususnya kalau ini digunakan atau diterapkan di lingkungan sekolah kita. Oh gitu ya. Ya. Menurut Mbak Gina gimana Mbak Gina? Apa untuk perilaku hidup sehat itu sudah di SMP 24 bagaimana itu kegiatan ini? Di SMP 24 saya yakin pada bersih-bersih ya. Kalau gitu kelihatan, yang nggak kelihatan nggak tahu. Oh gitu. Jadi perilaku bersih dan sehat itu nggak cuman terlihat dari luarnya saja. Jadi biasanya kalau kita awasin nih ya Pak ya. Misal kalau di depan ada anak-anak baru datang sekolah, oh ada yang jaga, ada bapak ibu guru, itu mesti anak-anak saya lihat rajin cuci tangan ya Bu ya. Iya. Jadi langsung secara otomatis datang langsung cuci tangan. Iya, tapi kita nggak tahu ketika mereka tanpa pengawasan itu seperti apa ya Pak ya. Iya. Jadi untuk PHBS ini sebetulnya apa yang menjadi tujuan dari sekolah atau menjadi tujuan dari apa istilahnya materi ini supaya untuk PHBS untuk bagi anak-anak tujuannya untuk apa seperti apa Bu? Ya, tujuannya jelas adalah meningkatkan kesehatan dan kebersihan di sekolah, khususnya buat anak-anak. Jadi kalau sekolahnya bersih, anak-anak juga menjaga kebersihan dan kesehatan dengan baik, Ibu rasa kegiatan belajar itu jadi lebih menyenangkan seperti itu. Iya, jadi supaya apa namanya? Kebersihan itu sudah menjadi sebuah karakter ya, istilah sesuatu hal yang memang sudah ditanamkan ke anak-anak dan anak-anak dengan sadar refleks untuk hidup sehat gitu ya. Iya betul Pak. Gitu ya. Jadi, apalagi ini di era pandemi ini kan kita semuanya wajib menjaga kebersihan dan kesehatan kita. Jadi sangat klop ya dengan PHBS ini. Oh gitu ya. Nah, sekarang ini saya mau tanya ini, kalau di era pandemi ini ya sering-sering juga, ini Bu Gina ini kan sering juga menjadi orang yang masalah vaksinasi mendata seperti itu ya. Ngomong di era pandemi ini, untuk PHBS di era pandemi itu seperti apa Bu Gina? Nah, jadi PHBS di era pandemi itu kita harus lebih benar-benar lebih insecure, benar-benar harus lebih niat ya dalam pelaksanaan, kemudian pembinaan ke anak-anak. Karena kenapa? Ketika satu terpapar virus corona itu akan menyebar ke yang lainnya karena berada dalam satu ruangan walaupun sudah menerapkan protokol kesehatan. Nah, untuk selain PHBS kami juga melakukan langkah-langkah pencegahan seperti vaksinasi. Kemudian juga kemarin secara acak Pak, jadi hampir semua kelas itu kita melakukan tes swab
Ya, antigen swab, untuk mendeteksi adanya COVID-19 dan alhamdulillah untuk seluruh siswa di sini hasilnya adalah negatif. Iya, luar biasa ya. Berarti Guru-guru kemarin juga ikut swab guru-guru gitu ya. ikut tapi hasilnya belum keluar. Ada Oh, sampel belum keluar. satu Pak Slamet Budiono itu hasilnya negatif juga. Oh, luar biasa ya. Jadi Jadi biar bisa sekolah terus ini memang kita memang harus kontrol terus ya. Sehingga pembelajaran tatap muka yang sudah ada ini semoga ketika nanti suatu saat kita itu sudah benar-benar aman bisa full ya pelajarannya ya gitu ya. Iya. Jadi apa namanya PHBS ini penting sekali ya ditanamkan baik untuk anak-anak juga sehingga ketika menjadi sebuah apa namanya sebuah budaya apa sebuah tradisi atau sebuah karakter bagi mereka hidup sehat itu akan memiliki dampak yang positif di sekolah gitu ya. Iya. Ya, ya. Ini di karakter hidup sehat itu terus terang ya memang namanya karakter hidup sehat tidak bisa lepas dari yang namanya apa namanya ya P3K ya pertolongan pertama untuk kesehatan ya pada kecelakaan ya. Karena sehat ya nggak mungkin ya kita nggak pingin celaka ya. Tetapi ketika itu terjadi mesti kita harus bisa apa namanya bisa mengatur atau bisa memanajemen dengan baik ya. Nah ini saya mau tanya ini. Mbak Gina ini kan pernah jadi pembina PMR ini. Nah, bagaimana ini kita harus bisa mengatur P3K ini? Apa manajemen ketika terjadi suatu hal-hal yang tidak kita inginkan? Namanya celaka kan tidak diinginkan ya kecelakaan ya, suatu hal yang tidak diinginkan. Jadi seperti ini Pak Kris. Memang ada penyakit-penyakit yang bisa kita hindari dengan menerapkan perilaku hidup sehat. Gitu. Terutama di era COVID-19 ya, seperti mencuci tangan, kemudian memakai masker, menjaga jarak, dan lain sebagainya. Nah, tetapi ada beberapa kejadian yang bahkan kita sudah melakukan langkah-langkah pencegahan tapi tetap terjadi. Itu biasanya seperti kejadian kecelakaan ya. Iya. Jika terjadi kecelakaan seperti itu yang tentunya mengganggu kesehatan, yang dilakukan adalah penanganan secara tepat. Biasanya kalau di sekolah mungkin sebatas itu ya Pak, mungkin jatuh seperti itu. Karena kan kadang kan masih pecicilan itu loh Pak, jadi kalau udah sarapan itu lari ya, lari-lari gitu. Susah ya. Lari-larian. Ya anak-anak kalau nggak lari itu ya aneh ya malahan ya. Kalau mereka diem saja kita juga takut mungkin sakit atau gimana gitu ya. Nggak apa-apa beraktivitas ya asalkan tidak terlalu membahayakan gitu ya. Kalaupun sampai terjadi sesuatu ya masih dalam tahap yang bisa ditolerir ya gitu mungkin kita bisa tolong ya. Nah itu cara menolongnya gimana? Nah dilihat dulu jadi lukanya itu sebatas luka seperti apa. Jika lukanya ringan itu bisa menghubungi guru UKS, bisa menghubungi Buzul atau Bu Rosi selaku pembina PMR, atau misalnya Buzul Bu Rosi nggak ada bisa menghubungi guru yang lain karena kami sudah menyediakan obat-obat untuk pertolongan pertama. Nah tapi kalau misalnya jatuhnya maksudnya nggak cuma jatuh biasa, misal jatuh dari tangga atau sesuatu yang agak ekstrem atau misalnya membentur suatu benda seperti itu tentunya jangan langsung diangkat atau jangan langsung dipindahkan seperti itu. Jadi salah satu cari bantuan, salah satu teman biar menghubungi nanti akan diatur. Jadi kalau misalnya terjadi patah tulang itu tulangnya tidak menggeser gitu loh Pak. Misalnya jadi supaya tidak tambah parah. Jadi ditandu. Iya, gitu. karena kalau di PMR juga diajari untuk bagaimana menolong orang yang jatuh, pemindahkan tempat itu ya. Ada alat yang namanya itu drag bar itu ya, yang bisa itu ya seperti itu. Jadi tidak sembarangan memang angkat itu ya. Jadi supaya bisa anak-anak juga tahu hal itu harus hati-hati ketika memindahkan orang yang jatuh, apalagi sampai kondisi berdarah atau mungkin secara kasat mata, secara kelihatan ya, secara nyata kelihatan bahwa ada sesuatu yang bergeser di tulangnya, memang harus meminta tolong kepada orang yang dalam tanda kutip orang yang mampu gitu ya, Bapak Ibu guru atau siapapun yang lebih bisa untuk memindahkan gitu gitu. Ya. Nah ini di P3K, PHBS dan ini ya ini memang kita ini kan sekarang pandemi COVID ya, tetapi terkadang kita itu bingung beda gini masalah ini. Masalah antara COVID dan flu biasa. Jadi kita itu kan sekarang ini kan orang itu takut super takut gitu ya. Iya, gimana? Mau pilek sedikit aja, wah ini COVID atau enggak ya COVID ya. Kemudian kalau kita ya ini nyakan keluar pada takut gitu. Gimana bercanda? Iya, sebenarnya kalau untuk
pembelajaran tatap muka itu kan memang sudah ada prosedurnya ya, bahwa kalau kita anak siswa atau mungkin bapak ibu guru ada yang sedang kurang sehat gitu, termasuk tadi Pak Kris batuk pilek dan lain sebagainya, ya memang disarankan untuk istirahat di rumah saja daripada karena kan kita tidak tahu, kadang-kadang kita untuk melakukan pemeriksaan aja juga takut nanti takut udah ngeri duluan gitu. Gurunya juga takut ya. Iya. Sama Pak Kris ya. Takut, makanya disarankan untuk yang kurang sehat lebih baik istirahat di rumah. Nanti kalau pas masuk sekolah itu betul-betul kondisinya sudah fit. Jadi lebih aman buat semuanya. Jadi ini kita tanya ini. Mumpung masih ada penyakit lainnya, ini kan kita ada mungkin yang pengalaman yang ada pengalaman yang pernah kena COVID gimana? Jadi supaya anak-anak bisa tahu lah membedakan seperti itu antara COVID dan flu ini. Ada nggak ini? Boleh kita ceritain tidak Bapak Jida? Iya. Jadi untuk COVID ya. Iya. Kalau COVID itu memang gejalanya beda-beda. Dan itu tiap orang beda-beda. Oh, beda-beda. Terkadang bagaimana sih bedakan flu biasa dan COVID? Nah, bahkan COVID pun ada yang OTG ya Pak, orang tanpa gejala. Jadi tidak timbul gejalanya, tapi aslinya dia itu positif COVID-19. Ya, ini yang paling susah dideteksi. Paling susah dideteksi. Kemudian ada juga yang gejalanya ringan. Biasanya kalau ringan hanya sekedar panas kemudian batuk dan pilek. Jadi gejalanya hampir mirip. Tetapi tidak semua batuk dan pilek itu COVID gitu ya. Membedakannya seperti apa? Membedakannya tentu saja dengan swab. Swab antigen atau swab PCR. Nah, itu tentunya harus dilakukan tes seperti itu, terutama jika sudah terkontak dengan orang yang terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi misal pernah ngobrol gitu ya agak lama dengan orang yang terkonfirmasi jadi ketika COVID. Ngobrol dan ternyata orang yang kita ajak ngobrol ternyata waktu tes ternyata kemudian dia gak kuat, ternyata dikatakan dia positif, ya orang yang ngobrol itu langsung saja tes, jangan takut ya, jangan hanya diam-diam saja. Jangan hanya diam-diam karena kalau diem-diem malah sebetulnya membahayakan dirinya sendiri, gitu ya? Iya, seperti itu Pak. Jadi saya sudah pernah merasakan positif COVID-19. Oh gitu Pak. Di bulan Februari. Jadi kemungkinannya waktu itu saya tertular karena makan di tempat umum karena sudah kelaparan Pak. Jadi saya makan di tempat umum tidak menggunakan masker. Karena kalau makan pakai masker gimana makan? Kalau keluar itu lumayan jauh kan jalannya, waktu itu posisi di rumah sakit, jadi akan operasi gitu Pak. Nah itu sepertinya tertularnya di situ karena saya tidak kontak dengan siapa-siapa yang positif, dan setelah di swab PCR itu memang angka virusnya itu sangat rendah. Jadi positif tapi masih rendah gitu ya. Masih rendah. Jadi itu tidak timbul gejala apapun, panas tidak, batuk pilek tidak, dan lain sebagainya tidak. Jadi seperti orang sehat gitu ya Pak ya. Nah itu saya tes lagi dalam waktu 10 hari dan itu langsung terkonfirmasi negatif. Oh oke, ya. Dan sekarang sehat ya? Sekarang sehat sekali. Dan saya sudah vaksin juga. Bulan Februari ya? Itu bulan Februari jadi, akhir. Bapak Ibu, jadi virus COVID-19 ini bisa disembuhkan. Istilahnya maksudnya kita jangan takut lah. Ya, asalkan kita hidupnya tertib ya. Kalau sakit ya bilang sakit, jangan nggak pernah bilang sakit. Oleh sebab itu ketika anak-anak ada di sekolah ini, kalau mamanya sakit ya di rumah saja. Ya, jangan kemudian bilang nggak sakit kemudian masuk malah nanti akan bikin masalah ya. Terjadi klaster penularan. Oleh sebab itu memang ini harus disampaikan begitu ya Bu ya. Itu Bu Chandra ya. Apalagi Bu Chandra yang menangani banyak anak ini ya. Iya Pak Kris, jadi memang sejak awal masuk kemarin tuh saya masuk di kelas-kelas itu tidak memberikan materi macam-macam. Saya cuma menekankan ke anak-anak untuk menyadari bahwa ketika kalian sakit sampai terkonfirmasi positif itu sangat membahayakan yang lain. Jadi merugikan banyak orang. Jadi tapi jangan takut ya. Iya, tapi jangan takut. Maksudnya harus sembuh dulu. Iya, harus sembuh dulu. Makanya mari kita saling menjaga gitu saja. Kita memberikan support untuk kalian sembuh dan kalian juga memberikan rasa aman buat teman-teman kalian ya sampai sembuh. Ya, jangan khawatir, ini buktinya Mbak Kinan sekarang juga tambah sehat ya. Berkat support dari orang-orang di sekitar ya. Jadi ketika saya sakit, yang benar ya.
saya sakit itu banyak yang support. Jadi saya kan nggak bisa keluar belanja nih. Wah, ternyata tahu-tahu di depan itu dapat dus-dusan itu banyak sekali gitu ya Pak ya. Jadi support luar biasa, bukan dijauhi kemudian didiskriminasi, dikucilkan, itu tidak, justru disupport. Makanya saya jadi semangat untuk sehat. Iya, memang seperti itu ya seharusnya ketika kita ada dalam bersamaan ya. PHBS ini juga memang harusnya memang iklim untuk hidup sehat ini harus saling support satu dengan yang lain ya Bu ya. Iya betul sekali Pak Kris. Jadi tidak hanya kesehatan yang berkaitan dengan diri sendiri, tapi juga bagaimana menjaga kebersihan yang ada di lingkungan sekitar kita, termasuk yang di sekolah, ya di rumah juga harus selalu dijaga. Yang biasanya ini sekarang ini, kalau yang bersih-bersih ini kadang-kadang ini yang sering jorok ini, kalau di sekolah saya itu ingat itu waktu zaman dulu sekolah itu kalau di WC itu ya ampun baunya pesing ini. Biasanya sampai kita ini gimana Bu? Sekarang pesing atau tidak Bu? Walah, kalau sekarang ini ya ada peningkatan mungkin karena anak-anak sudah mulai terdidik, teredukasi untuk menggunakan toilet dengan baik, sehingga anak-anak itu cenderung bisa menjaga turut serta menjaga kebersihan yang ada di sekolah kita, khususnya toiletnya. Karena ya memang fasilitas di sekolah kita juga sudah cukup memadai Pak Kris, untuk airnya, untuk tempatnya juga sudah baik ya. Jadi anak-anak ya sama-sama menjagalah ya biar tetap baik semuanya. Saya lihat sekarang ini kok melihat sejarah saya dulu itu kok beda jauh ya sekarang. Iya. Biar ada bedanya Pak Kris ya. Toilet putra itu ya istilahnya sudah ya, kalau pesingnya itu wajar, maksudnya apa? Istilahnya ya sebentar saja kemudian hilang dan bisa lebih bersih lah. Sebetulnya ini kalau ada saran-saran dari ibu guru ini, Bapak Guru, tentang bagaimana menjaga toilet itu bersih ya. Apa yang harus dilakukan ini? Coba mungkin dari Bu Kinan atau Bu Chandra bisa berikan satu atau dua hal yang penting. Iya. Jadi begini Pak, di sini kan kalau untuk kelas 8-9 kan sering diedukasi ya, mesti sudah tahu. Cuman untuk anak-anak kelas 7 kan baru ya, yang tadinya di SD gitu, terus sekarang udah jadi anak SMP. Nah, biasanya rata-rata itu ketika buang air besar ya Pak ya, kalau toilet sini bersih insya Allah, tapi saya kurang paham untuk mengecek setiap hari karena saya bukan petugas kebersihan ya Pak. Jadi yang nongkrong di toilet terus ya. Iya, jadi yang jelas itu kita harus ketika buang air besar harus benar-benar disiram sampai kotorannya itu move on, jadi nggak comeback lagi gitu ya Pak. Jangan ada move on-nya ya. Ada move on-nya. Kotorannya jangan di callback ya. Seperti itu. Nah kemudian untuk anak-anak perempuan Pak. Anak-anak perempuan. Itu anak-anak perempuan. Jadi ketika kalian dalam masa haid atau menstruasi, silahkan menyiapkan kantong plastik dari rumah, sehingga kalian tidak bingung untuk membuangnya di mana jika ganti di sekolah. Atau lebih baik kalian ganti itu sebelum berangkat sekolah, jadi di sekolah tidak usah ganti. Nah kalau kepepet harus ganti di sekolah, itu silahkan sedia kantong plastik itu di dalam tas kalian. Jadi ada pouch kantong plastik dan pembalut khusus di situ. Kalau cadangan, saya juga kemana-mana itu bawa Pak. Jadi aman lah kalau misalnya sewaktu-waktu dapat gitulah. Saya bukan perempuan ya, saya nggak perlu bawa ya. Iya. Nah soalnya saya tuh punya teman itu punya kos-kosan ya Pak. Teman saya itu punya kos-kosan seperti itu. Nah itu aja dia itu curhat. Salah satu anak kosnya padahal sudah di umur yang anak kuliahan ya itu kuliah ya. Iya itu membuang pembalut di WC. Ya ampun. Iya itu parah banget. Jadi pembalut itu tidak boleh dibuang di WC karena apa? Pembalut itu diuraikannya agak lama, sedangkan sapi tank itu kan terbatas ya ruangnya, dan saluran pembuangan itu juga besarnya itu terbatas, jadi nanti bisa menyumbat dan harus dibongkar lagi seperti itu. Kasihan. Iya, jadi yang punya kos-kosan itu bongkar Pak. Kayak gitu. Terus jadi di sini gitu juga harus, jadi yang sekarang ini sudah diusahakan baik harus dijaga semuanya. Harus dijaga. Ternyata tidak mudah menjaga itu ternyata ya. Iya. Jadi ini masalah ini seperti masalah menstruasi tadi. Biasanya kalau ada anak-anak yang kesulitan itu Bu, kadang-kadang kan saya tuh melihat kadang-kadang nanti apakah
di BK itu juga akan menolong Bu. Biasanya anak-anak itu biasanya kalau ada kesulitan, Bu, aku ternyata lupa bawa cadangan atau tiba-tiba gitu. Iya, tahu itu kadang-kadang kan seperti itu Bu, ya. Itu Iya. ada kok. Jadi Di UKS ada di ya. UKS ada. Oh, Jadi di kalau biasanya misalnya ada. kepepet iya. bisa beli di depan sekolah gitu. Kalau misalnya masih malu gitu ya, bisa beli di depan sekolah itu eceran jadi ada satuan gitu bisa di dibeli. warung terdekat ataupun nanti bisa Atau bisa di minta sekolah di ya. Ya, Minta tugas tugas. UKS ya Ya, bisa. minta tugas UKS ada ya. Iya. Ada. Ya, sekolah juga menyediakannya. Tetapi memang ya kadang-kadang jangan sengaja gitu lah. Jangan sengaja memang nggak bawa, nyari gratisnya saja. Aduh. Ya itulah Pak, bedanya perempuan dan laki-laki ya Oh, Pak. gitu ya. Perempuan bawaannya banyak, ternyata harus bawa macam-macam termasuk Ya yang itu ampun. tadi ya, bawa Ya, pembalut emang dan lain perempuan sebagainya. itu manusia yang luar biasa ya. Laki-laki nggak ada apa-apanya dibanding perempuannya. Ya itu. Ya oke Ibu semuanya ya. Ini ada hal yang lain lagi yang ingin ditambahkan oleh Bu Chandra maupun Mbak Kinan? Kemudian kalau untuk pembalut kan sudah jelas ya untuk membuangnya Iya. gitu. Nah, selanjutnya biasanya kita harus mengantisipasi penyakit-penyakit yang timbul karena tidak hidup bersih ya Bu ya. Ini. Jadi kemarin itu Pak, ini alumni SMP 24 saya nemu yang nggak banyak, cuma 1-2 anak. Iya. Ketika saya mau cap 3 jari, itu jarinya itu separuh hitam gitu, kukunya maksudnya kok jarinya kukunya itu separuh hitam sampai tak giniin. Mas, ini mau ditanam tanaman sekalian ya Mas? Kayaknya bisa lumpuh ini. Itu. Iya, seperti itu lah. Itu kalau dipakai buat makan kan bisa cacingan ya. Iya. Nah, seperti itu. Ya, jadi zaman sekarang ini kita kalau milik anak ini, ya kalau ya sekalian ini semakin gede, semakin dewasa ini, kalau nggak bersih ini bukan sebetulnya bukan harus dihukum, tetapi sebetulnya sudah mulai malu. Iya, ya kita harus tarawih malu lah kalau kita nggak hidup bersih ya. Jadi tingkatannya seperti itu sehingga mereka sadar bahwa kebersihan itu adalah kebutuhan bagi mereka. Ya, bukan karena mereka itu takut untuk melanggar, tetapi mereka butuh untuk hidup bersih. Ya, dengan hidup bersih itu ya mereka akan lebih nyaman. Gitu Bu ya. Iya, betul Iya, sekali gitu, Pak. gitu. Ya, Bapak ada pesan untuk pesan-pesan bagi anak-anak supaya hidup bersih. Jelas ini ya anak-anak ya. Jadi mulai sekarang kalian bisa membiasakan diri untuk selalu berperilaku hidup bersih dan sehat, menerapkan protokol kesehatan, kemudian juga selalu makan makanan yang sehat dan bergizi, kemudian juga berolahraga yang cukup karena anak remaja itu butuh banyak aktivitas sehingga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Oke. Gitu. Kalau Bu Kinan untuk pesan terakhir bagi anak-anak untuk hidup bersih seperti ini. Kok horor ya Pak pesan terakhir itu? Ya istilahnya di podcast ini ya di di saat podcast ini. ini. Walaupun nanti kita ketemu lagi di acara yang lain ya. Pesan saya mungkin nggak jauh beda sama Bu Chandra ya. Yang penting itu jaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman. Iya. Bersih pangkal sehat. Bisa juga kaya ya. Iya. Kalau kita bersih itu kan kita nggak perlu berobat. Jadi kan kita iya, ngirit, benar nggak? Iya toh. Ditambah berarti Pak. Bisa jadi Iya. bisa kaya kalau kita bersih. Ya kan? Iya. Coba ya misal kita nggak jaga kesehatan nih ke dokter, sekali ke dokter aja kalau misalnya kita nggak pakai BPJS ya bikinan. pakai BPJS ya itu lumayan Pak. Kalau beli mie ayam kita dapat berapa porsi ya Pak? Iya, kita beli obat pinggir jalan aja satu tablet 2.000. Satu amplas itu sudah 5.000 sampai 10.000. Mendingan beli mie ayam daripada Iya, mending beli mie ayam ya Pak. Ya sehat pangkal kaya juga bisa sekarang. Lo kok malah makannya mie ayam Pak? Itu nggak sehat juga ya? Nggak sehat juga Pak. Oke, ya. Ya, terima kasih ya atas semua perbincangan kita di kali ini ya, luar biasa seru dan kita bisa walaupun ini topiknya sebenarnya topik yang memang sudah harus kalian pikirkan untuk hidup bersih ya, jadikan hidup bersih ini sebuah budaya, sebuah kebutuhan bagi kalian, bukan hanya ini sebuah cara untuk mengikuti aturan sekolah tetapi menjadi sebuah kebutuhan dan kita hidup bersih karena kita ini mendapatkan sesuatu yang lebih dari sekadar mengikuti aturan supaya kita menjadi orang yang sehat, kuat ya, bisa berhasil dan akan semakin hari semakin luar biasa. Oke anak-anak, di bagian perbincangan kita kali ini bersama dengan
Ibu Chandra dan Ibu Kinang ya. Kita kasih salam semuanya. Halo semuanya. Oke, dan kita akan bertemu kembali di podcast yang akan datang di Spedupa Kansa, Spedupa berbagi cerita. Oke.